Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Matan Takrib, Matan Abi Suja. Ini tentang kasar salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa yajuzu lil musafiri kasrus salatir rubaiyah. Dan boleh bagi si musafir boleh mengkasarkan, oleh memendekkan salat yang empat. Jadi dibolehkan bagi seorang yang sedang musafir untuk meringkaskan salat yang 4 rakaat. Salat zuhur, salat asar, salat isya. Boleh diringkaskan menjadi 2 rakaat. Bi khamsi syara'ita, dengan 5 segala syarat. Nah, kita lihat dulu ini 5 ini. 5 di sini liqauli ta'ala, alasan boleh kasar karena dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Wa idza darabtum, apabila engkau berjalan di dalam bumi, maksudnya musafir, falaisa 'alaikum, maka tidaklah di atasmu itu dosa, an taksuru, bahwa engkau memendekkan minas shalah, dari salat. An-Nisa 101. Jadi ini dalilnya ayat Quran. Hadis juga ada, rawahu Muslim, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 686, an Ya'la ibni Umayyah, dari Ya'la bin Umayyah, qala, berkata Ya'la, qultu li Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, aku berkata bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kata Ya'la ini, beliau pernah berkata kepada Sayyidina Umar. Apa kata beliau? Laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ay yuftinakumul ladzina kafaru. Kata beliau begini. Ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tidak adalah kepadamu itu dosa bahwa engkau pendekkan dari salat jika engkau takut bahwa memfitnahkan kamu oleh orang-orang yang kafir. Jika kamu dalam ketakutan, enggak masalah engkau memendekkan salat. Itu ayatnya. Apa yang beliau katakan? Faqat aminan nas, maka sungguh telah amanlah manusia. Bukankah sekarang kondisinya sudah aman? Bukan dalam kondisi perang. Faqala, maka berkata ianya Sayyidina Umar, ajibtu mimma ajibta minhu, aku juga heran dari apa yang engkau heran darinya. Kata Sayyidina Umar, fa as'altu Rasulullah, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalik, tentang alasan kenapa masih boleh kasar padahal kondisi sudah aman. Faqala, maka berkata ianya Rasul, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, itu satu sedekah yang bersedekah oleh Allah dengannya sedekah kepada kamu. Faqbalu sadaqatahu, maka terima olehmu akan sedekahnya Allah. Jadi Allah memberikan keringanan kepada hamba kalau musafir untuk meringkaskan sholatnya sebagai sedekah. Nah, jadi terimalah sedekah Allah, nggak boleh banyak tanya. Wa hadza yadullu ala anna kasra sholati laisa khassan bihalatil khauf. Bermula ini hadis dari Sayyidina Umar tadi itu ya dulu menunjukkan ya kepada bahwa sungguh meringkaskan sholat laisa khasan, itu tidak khusus ia dengan kondisi ketakutan dalam perang. Nah, dalam kondisi aman pun kalau kita musafir boleh. Lanjut. Jadi boleh bagi musafir untuk meringkaskan sholat dengan 5 syarat. Bi khamsi syara'ita, dengan 5 segala syarat. Ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Bermula yang pertama ini kita jadikan khabar mubtada mahdhuf al-awwalu atau ahaduha. Bermula yang pertama itu bahwa adalah safirnya seseorang itu sabit fi ghairi ma'siyatin, bukan dalam rangka maksiat. Musafirnya bukan musafir maksiat. Misalkan musafir wajib karena pergi haji, atau musafir mencari ilmu, atau musafir jalan-jalan juga boleh. Musafir tamasya ke tempat-tempat yang dibolehkan, bersantai dengan keluarga, boleh itu. Kasar, yang penting safirnya bukan maksiat, bukan berangkat mau mencuri, berangkat mau merampok. Nah, ini nggak boleh kasar sholat. Dan orang yang merampok juga biasanya nggak sholat. Kalau sholat mah nggak mungkin merampok. Yang pertama, safirnya bukan maksiat. Nah, boleh safir wajib, boleh safir sunnah, boleh safir mubah. Wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. Dan bermula yang kedua itu bahwa adalah jaraknya safir
Itu sittata asyara 16 apa ya 16 parsah. Jadi jarak musafir baru boleh mengkasar sholat, meringkas sholat itu 16 parsah. 16 parsah itu berapa kira-kira? 81 kilometer kalau di sini. Ya. 81 kilometer jarak safirnya. Antara pintu keluar kampung kita dengan tujuan kita itu 81 kilometer. Nah, ini dihitung pergi doang, bukan pulang pergi. Bukan pulang pergi 81 kilo, tapi jarak pergi doang 81, pulang juga 81. Wa ayyakuna muaddiyan lis sholati rubaiyah. Dan bermula yang ketiga itu bahwa adanya seseorang itu yang menunaikan bagi sholat, yang menunaikan ya bagi sholat yang 4 rakaat. Maksud menunaikan sholat yang dia lakukan dalam safir baru boleh diringkas itu sholat tunai. Bukan dia mengqadha sholat yang pernah ditinggal di kampung. Kita mau musafir, begitu kita sampai dalam perjalanan, kita dulu pernah meninggalkan sholat duhur misalkan. Begitu kita qadha dalam masa safir, nggak boleh diringkas. Jadi 2 rakaat nggak boleh, karena ini disyaratkan harus sholat yang kita laksanakan itu sholat tunai pada waktu itu. Baru boleh diringkas. Bahkan nanti misalkan dalam musafir kita meninggalkan sholat sampai ke kampung juga nggak boleh dikasar lagi. Karena bukan dalam masa safir, walaupun dalam masa kita tinggalkan masa safir. Begitu sampai di kampung kalau kita mau qadhanya harus full 4 rakaat. Nah itu maksudnya bahwa ada ianya seseorang itu yang melaksanakan, yang menunaikan ya bagi sholat yang rubaiyah yang 4 rakaat. Wa ayyan wiyal kasra ma'al ihram, dan bermula yang keempat itu bahwa niat ia akan kasar bersama takbiratul ihram. Artinya dalam takbiratul ihram dia sudah niat untuk mengkasarkan sholat. Enggak boleh mengkasar tanpa niat. Wa alla ya'tamma bimuqimin, dan bermula yang kelima itu bahwa tidak mengikuti ia dengan si mukim. Maksudnya kita musafir. Sampai ke sana kita sholat di masjid berjamaah dengan orang setempat. Orang setempat sholatnya 4 rakaat. Ketika kita mengikuti orang setempat, kita juga harus menyempurnakan 4 rakaat. Nggak boleh kita meringkaskannya. Baru boleh kita meringkaskannya kita sholat berjamaah sesama musafir misalkan, atau kita sholat sendiri. Ya, itu syaratnya, karena memang begitu disyaratkan dalam hadis Nabi. Dalil menyatakan seperti itu. Itu tentang kasar syarat 5 syarat. Jarak safirnya bukan maksiat, jaraknya 81 km, kemudian sholatnya sholat tunai bukan sholat qadha, kemudian niat kasar dalam takbiratul ihram, kemudian tidak mengikuti dengan si mukim, dengan orang yang berada di sana yang salatnya sempurna. Wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a bainadh dhuhri wal asri fi waqti ayyihima syaa. Dan boleh bagi si musafir oleh bahwa mengumpulkan ia antara duhur dan asar fi waqti ayyihima syaa, pada waktu yang mana saja dari keduanya yang berkehendak ia. Nah, boleh bagi si musafir. Ini keringanan lagi untuk musafir untuk mengumpulkan antara duhur dan asar pada waktu yang mana saja dari keduanya yang berkehendak ya. Jadi ini namanya jamak. Dia boleh menggabungkan sholat. Kalau dia ketika musafir sebelum duhur udah berangkat, berarti nanti dia sholat duhurnya dikumpulkan ke asar. Kalau dia berangkatnya sesudah duhur, berarti sesudah sholat duhur dia langsung sholat asar, menjamakkan. Boleh. Nah, pada waktu yang mana saja yang dia kehendaki. Artinya boleh asar dibawa ke duhur, boleh duhur dibawa ke asar. Asar dibawa ke duhur namanya jamak takdim, mendahulukan. Kalau duhur dibawa ke asar namanya jamak takhir. Enggak ada, ini enggak dijelaskan tentang syarat-syaratnya. Artinya gini,
Kalau kita misalkan sebelum duhur udah berangkat, kemudian dalam perjalanan tiba waktu duhur, kita harus niat, tapi harus niat bahwa duhur nanti dibawa ke asar. Nggak boleh kita ninggalkan sholat tanpa niat untuk menjamakkannya ke asar. Jadi boleh menjamakkan sekaligus juga boleh mengkasarkan. Jadi di atas tadi tentang boleh kasar, kita ringkas sekaligus kita gabung boleh. Jadi dalam musafir itu sholat duhur bareng sholat asar sekaligus 2 rakaat boleh, ada syarat-syarat tertentu. Jadi di sini apa kira-kira masalahnya? Nggak ada di sini. Ayyi biasa aja i'rabnya. Ya juzu fi'il mudhari, berarti fa'ilnya ayyajma'a nanti. Jumlah an takwil kepada masdar, an dan fi'il takwil masdar pada mahrafa, jadi fa'il ya juzu. Boleh bagi si musafir oleh bahwa ya juzu lil musafiri jam'uhu, mengumpulkannya si musafir bainadz dhuhri wal asri. Fi waktu, fi huruf jar waktu majrur dengan fi tanda jar kasrah, mudah waktu ayyi mudah ilaih langsung. Mudah ilaih majrur dengan mudah tanda jar kasrah, fi waktu ayyi mudhaf ayyi hima sementara dibina ada sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Nah, di sini ayyi. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waktu ayyihi ma syaa. Baina berarti atau kepada baina. Boleh bagi si musafir oleh bahwa mengumpulkan ia antara maghrib dan isya fi waktu ayyihima, pada waktu yang mana saja dari keduanya dua waktu yang berkehendak ya. Boleh juga menggabungkan antara isya dan maghrib. Kalau isya kita bawa ke maghrib berarti jamak takdim, maghrib bawa ke isya jamak takhir. Apa ada penjelasan di sini? Ini tadi tentang jarak. Ini rawahul Bukhari. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1039, oleh Imam Muslim 690, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata yanya Anas, shallaitu dhuhra ma'an nabi, aku salat duhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di Madinah 4 rakaat. Beliau mau musafir ini karena belum keluar kota, di Madinah sholat 4 rakaat. Wal asra, aku sholat akan asar di Dzi Hulaifah rakaat ini 2 rakaat. Karena ini sudah jadi musafir, makanya beliau sholatnya 2 rakaat. Nah, artinya untuk boleh meringkaskan sholat itu kondisi kita sudah dalam musafir, bukan dari rumah sudah kita mulai mengkasar sholat, nggak boleh. Karena di rumah kita belum disebut musafir, belum berangkat. Rawahul Bukhari ta'likan, meriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis secara ta'liq dalam taksiris sholat, dalam masalah mengkasarkan sholat, memendekkan sholat. Bab, judul babnya fikam mentuk saru sholat, dalam jarak berapa sholat dipendekkan. Ini hadisnya. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaksurani, mengkasarkan oleh keduanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, wa yuftirani, dan berbuka oleh keduanya, fi arba'ati burudin, ya, dalam 4 burud. Apa arti burud ini? Burud ini ukuran jarak. Wahia, dianya burud itu, dianya 4 burud itu sittata asyara farsakhan, 16 parsah. 16 parsah. Waktu sawi, dan menyamai ia 16 parsah akan 81 km takriban, lebih kurang. Jadi berdasarkan ini Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, beliau mengkasar sholat, berbuka puasa dalam musafir dalam jarak 4 burud. Artinya 16 parsah atau 81 km. Wa misluhu yaf'alu takriban. Bermula misil seperti pekerjaan Ibnu Umar ini itu diperbuat akan dianya tauqifan, secara tauqif. Tauqif itu maksudnya menurut ketentuan dari Nabi, bukan berijtihad sendiri, karena jarak ini tidak bisa dipahami tanpa penjelasan dari Nabi. Artinya beliau mempraktekkan membuka puasa, meringkas sholat dalam jarak 16 parsah ini pasti karena mengetahui dari Nabi. Bi'ilmin anin Nabi, dengan mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti muaddian sholat tadi, dia menunaikan sholat yang 4 rakaat, maksudnya apa ini?
ayyak surus shalah, artinya mengkasar ia akan salat yang 4 rakaat, salat allati yuaddiha, yang melakukan ia akannya salat ketika safir, bukan salat yang qadha. Nah, seperti di atas. Falau qadha faitatan, maka jikalau mengqadha ia akan salat yang luput, faitatal hadir, akan salat yang luput waktu dia belum musafir. Dia mengqadhanya fi safari, dalam safir, fala yuksa, maka tidak boleh dikasar, seperti penjelasan di atas. Wa yajudu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Dan boleh bagi orang yang hadir fil matar, dan boleh bagi orang yang hadir, maksud hadir di sini orang yang tidak musafir, wa yajudu lil hadiri, dan boleh bagi orang yang hadir dalam fil matar karena hujan, ayya juma'a, oleh bahwa mengumpulkan ia bainahuma, antara keduanya maghrib dan isya, fi waktil ula, pada waktu yang pertama, minhuma, dari keduanya maghrib dan isya. Ini ceritanya kita enggak musafir, kita di kampung, di hadir, cuma hujan. Jadi hujan kita udah berangkat ke masjid. Mau sholat jamaah maghrib. Jadi sesudah sholat maghrib, hujan belum reda. Kalau kita pulang nanti nggak mungkin balik lagi untuk berjamaah hujan. Akhirnya langsung kita sholat isya. Kita tarik isya kepada maghrib, boleh. Boleh bagi si hadir dalam masalah hujan mengumpulkan ia antara keduanya maghrib dan isya pada waktu yang pertama dari keduanya, dengan ketentuan isya yang kita tarik kepada maghrib. Isya yang kita tarik kepada maghrib, bukan maghrib yang dibawa kepada isya. Nah, kenapa? Misalkan kita udah di masjid mau sholat maghrib, tiba-tiba hujan gede. Akhirnya misalkan kita nggak usah sholat maghrib dulu dah, nanti kita gabung ke isya aja, karena nggak pulang ini mumpung hujan. Nah, nggak boleh kita tinggalkan sholat maghrib dengan alasan seperti itu, karena bisa saja nanti hujan berhenti. Kita meninggalkan sholat terhadap sesuatu yang belum pasti. Nah, tapi kalau isya yang kita bawa kepada waktu maghrib, begitu selesai sholat isya, kita sholat maghrib dulu, kemudian sholat isya, ternyata berhentilah hujan, ya nggak apa-apa. Nah, begitu lebih kurang kalau nggak salah paham. Boleh bagi si musafir, boleh bagi orang yang hadir dalam masalah hujan, oleh bahwa an yajma'a fa'il yalu, bahwa mengumpulkan ya antara keduanya sholat maghrib dan isya, dikumpulkan pada waktu yang pertama dari keduanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.